Shalom Bapak Ibu di rumah. Malam hari ini kita mau mulai ibadah online kita. Kita mau angkat satu lagu penyembahan, Bapakku datang kepadamu.
Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Kami kembali ada dalam persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Sebelum kami memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau sucikan, kuduskan kami, urapi kami semua. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai selesai ya Tuhan, sehingga benar-benar ibadah yang kami lakukan malam hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh menikmati sukacita damai sejahtera dari Tuhan, bahkan menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Urapi pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian tugas pelayan pekerjaan Tuhan malam hari ini. Biar urapan dalam menyertai kami ya Tuhan, dalam kami melayani Engkau pada saat malam hari ini. Kalau ada kuasa kuasa kegelapan, niat atau rencana mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami malam hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan.
diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Salam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Kita mau angkat satu lagu penyembahan. Hidupku menggenapi firman. Kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. adalah milik-Mu ya Tuhan. Amin. Dan Haleluya. kami Puji menggenapi Tuhan. setiap janji-janji kebenaran firman-Mu. Amin. Kami Haleluya. adalah Puji suratan Tuhan. hidup yang menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Engkau dalam Haleluya, kehidupan Yesus. kami ya Tuhan. Apapun kondisi kami, Ajaib, kami terlalu Tuhan yakin dan Yesus. percaya ada kuasa Tuhan, ada Amin, perlindungan Tuhan, amin, ada amin, pertolongan dan haleluya. mujizat Tuhan setiap hari. Ya Tuhan Kuasa-Mu Yesus. menjadi sempurna di dalam kami. Haleluya. Meskipun kami mungkin dalam kelemahan Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan. dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, Amin. tapi di Tuhan situ Yesus. kekuatan kuasa-Mu sempurna. Yesus kami, ya Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang Amin. baru Amin. buat kami. Amin. Dan Haleluya. kami Puji boleh Tuhan. Tuhan segarkan melalui kebenaran Ya firman. Tuhan Yesus. Berapi hamba-Mu, berkati Ya hamba-Mu. Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang mendengarkan. Amin. Kalau ada kuasa iblis, kuasa gelap, roh jahat, orang jahat, coba-coba mengganggu, kami hancurkan, patahkan di dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Terima kami kasih Tuhan siap Yesus. mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan firman Tuhan yang akan didengarkan malam hari ini, kita akan lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu dimanapun kita berada yang menyaksikan ibadah online pada saat malam hari ini. Setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah mempunyai rancangan yang sangat indah untuk masa depan kita. Dan rancangan itu adalah rancangan yang pasti, ya. Tidak ada kata mudah-mudahan di situ. Allah telah merancangkan sesuatu yang pasti kita akan alami dalam perjalanan hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan. Dan apapun halangan yang nanti kita akan alami dalam hidup ini, tetap rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Walaupun mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit, ya, mengalami kesulitan, kesukaran, atau kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Tetapi itu bukan berarti rancangan Tuhan gagal dalam hidup kita, atau rancangan Tuhan berhenti. Rancangan Tuhan tetap akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-16, mari kita lihat. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Kita perhatikan, pemazmur katakan dalam Mazmur 139 ayat 16, mata Tuhan melihat selagi kita bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita melewati, ya, hari-hari, besok, lusa, dan seterusnya, apa yang akan terjadi, Alkitab berkata Allah telah mengaturnya, Allah telah menulisnya. Makanya di awal saya katakan bahwa rancangan Tuhan itu pasti ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Apapun keadaan kita sekarang ini tidak akan menghalangi rencana Tuhan, dan rencana Tuhan tetap terjadi. Sebab Amsal katakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita? Apa yang harus kita butuhkan
di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita, sehingga kita bisa sampai kepada rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan sudah atur untuk masa depan pribadi lepas pribadi kita dimanapun kita berada. Yang pertama yang kita butuhkan untuk kita bisa mencapai rancangan Tuhan yang indah adalah memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa harus iman? Sebab iman adalah, Ibrani katakan, adalah sesuatu keyakinan yang kita miliki sekalipun kita belum melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, percaya sesuatu yang belum terlihat oleh mata jasmani kita. Kenapa kita butuh iman yang sungguh-sungguh? Sebab untuk bisa mencapai rancangan Tuhan, ada begitu banyak halangan yang akan kita alami. Ada begitu banyak tantangan, ya, cobaan, godaan yang akan menghalangi kita untuk mencapai rencana Tuhan. Sekalipun kita sedang berjalan di jalannya Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Seperti orang berkata bahwa seperti kita berjalan di jalan tol bebas hambatan, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang bebas dari hambatan, bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Nah, itu berarti bahwa kita harus memperkuat iman kita. Sekalipun rancangan Tuhan yang kita yakini dalam hidup ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan, kelihatannya mustahil untuk kita bisa capai. Tetapi kalau kita memperkuat iman kita kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sulit, maka saya percaya kita tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga, dia katakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tetap ada ujian, tetap ada tantangan, masalah yang kita hadapi. Dan masalah demi masalah yang kita hadapi itu justru membuat iman kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh. Sebab iman kita tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam keadaan zona nyaman. Tetapi justru Tuhan pakai ya keadaan-keadaan yang tidak nyaman untuk membuat iman kita semakin kuat, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kemudian selanjutnya kita melihat apa yang Daud lakukan ketika masa-masa yang sulit, dan kemudian akhirnya dia menemukan kemenangan yang luar biasa. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, dia berkata begini: dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan baik-baik, dalam keadaan yang sulit, secara manusia mustahil Daud bisa melepaskan istri dan anak-anaknya bersama dengan istri tentara-tentaranya, sebab mereka telah ditawan oleh bangsa Amalek, ya. Tetapi ketika dia melihat keadaan yang sulit seperti itu, prajuritnya ingin melempari Daud sebagai pemimpin mereka dengan batu. Daud seperti berada dalam keadaan yang sangat berat baginya. Tetapi apa yang Daud lakukan? Alkitab katakan ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ia memperkuat imannya, keyakinannya, sekalipun yang dia lihat itu sesuatu yang mustahil. Karena istri, anak-anak, harta benda mereka telah dirampas oleh bangsa Amalek.
Tapi ketika dia memperkuat imannya, dia berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan katakan, pergilah, kejarlah mereka, sebab engkau akan menyusul mereka dan melepaskan semua tawanan yang mereka bawa. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, kita melihat ternyata tidak menghentikan rancangan Tuhan, asalkan iman kita tetap kuat. Sebab itu saya katakan pertama bahwa milikilah iman yang sungguh-sungguh. Karena iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak mudah menyerah, sekalipun keadaannya sulit, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan tetap akan kita nikmati di masa depan kita. Yang kedua, apa yang kita butuhkan untuk kita bisa mencapai rancangan Tuhan? Yang kedua, butuh ketekunan, atau rajin, atau ulet, itu arti dari ketekunan. Kenapa? Karena untuk mencapai rancangan Tuhan kita nggak bisa bermasa bodoh, kita nggak bisa berdiam diri, pasif, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha. Tetapi untuk mencapai rancangan Tuhan perlu kerja keras, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Banyak orang ingin diberkati Tuhan, banyak orang ingin mencapai rancangan Tuhan yang indah, keluarga yang bahagia, anak-anak yang bahagia dan sebagainya, mencapai masa depan yang indah. Tetapi hanya berdiam diri, tidak ada usaha, tidak ada kerja keras. Bahkan Alkitab berkata, Paulus pernah berkata kepada jemaat yang di Tesalonika, orang yang tidak mau bekerja jangan dikasih makan. Artinya bahwa kita perlu usaha. Memang janji Tuhan untuk masa depan kita itu pasti ada, tetapi itu tidak datang dengan sendirinya. Itu perlu kita capai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Perlu kita bertekun di dalamnya untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Sebab hanya orang yang rajin, orang yang ulet, yang akan melihat janji Tuhan digenapi, berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Contohnya Bapak Ibu, di hadapan kita sudah ada makanan, sudah ada makanan minum yang begitu banyak, yang enak-enak. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, kita tidak gerakan tangan kita untuk mengambilnya, atau kita sudah pegang itu tapi kita hanya berdiam diri, tidak mau masukkan ke mulut dimakan, maka kita tidak pernah bisa menikmatinya. Kita hanya bisa melihat, wah enak sekali makanan itu, wah kayaknya kalau dimakan bagus, tapi kita nggak bisa pernah kenyang. Kenapa? Kita nggak mau bergerak, kita nggak mau ambil, kita nggak mau berusaha. Artinya rancangan Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tinggal bagaimana kita mau bertekun, mau berusaha, mau rajin atau tidak. Terkadang terjadi kecemburuan dalam satu gereja. Kenapa? Kok sama-sama kita beribadah di satu tempat tapi kok berkatnya berbeda? Karena mungkin kita nggak tekun, karena mungkin kita nggak rajin. Tapi saya percaya, di sambil kita percaya, beriman dengan sungguh-sungguh, kita tidak lagi dengan apa? Rajin, tekun, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Yang selanjutnya, yang terakhir, selain kita harus memperkuat iman kita kepada Tuhan untuk bisa mencapai rancangan Tuhan, dan yang kedua kita harus memiliki ketekunan, dan yang ketiga taat kepada firman Tuhan. Ada orang ketika membaca Alkitab, dia membaca janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Oh iya, kalau firman Allah katakan bahwa diberkatilah, diberkatilah, dan semua ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara berkat dia kumpulkan, dia bisa hafalkan semuanya. Tapi kalau hanya bisa dihafalkan tetapi tidak pernah dilakukan, maka itu tidak akan bisa merubah keadaan hidup. Tidak akan bisa merubah apa yang ada padamu. Kenapa? Karena firman itu akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita kalau kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan dalam hidup ini. Ketika orang Israel berada di tanah Mesir, kemudian datanglah Musa, diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel, dengan janji bahwa mereka akan dibawa keluar tanah Mesir
ke negeri yang limpah susu dan madu, dan di mana mereka menikmati kelimpahan berkat yang luar biasa. Sebab tanah di mana Tuhan akan membawa mereka adalah tanah yang sangat subur, firman Tuhan katakan. Tetapi apakah semua generasi yang keluar dari tanah Mesir semuanya berhasil mencapai tanah perjanjian Tuhan? Alkitab berkata, di generasi yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Selebihnya adalah mereka yang lahir di tengah perjalanan, di sementara mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Kenapa? Bisa dikatakan bahwa 98% nggak bisa menikmati janji Tuhan, tidak bisa sampai ke tanah perjanjian Tuhan. Alkitab memberikan kesaksian, mereka tidak percaya kepada firman, mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan. Malah sebaliknya mereka memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, bukan melakukan firman Tuhan, tapi mulai berbantah-bantah dengan Tuhan dengan berbagai macam alasan-alasan yang mereka ungkapkan dan sebagainya. Bahkan mereka pernah berkata bahwa lebih baik hidup di Mesir daripada sekarang ini, lebih sulit dan sebagainya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tetapi Yosua dan Kaleb, kenapa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, ke tempat yang Tuhan sudah rencanakan untuk bangsa Israel nikmati di masa depan mereka? Bilangan pasal 14 ayat 24, dia berkata begini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kemudian dalam Bilangan pasalnya yang ke-32 ayat 12, dia katakan begini, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa Yosua dan Kaleb lah generasi yang keluar dari Mesir, yang kemudian sampai kepada rencana Tuhan yang indah, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka? Alkitab katakan, karena mereka mempunyai jiwa yang berbeda dengan kebanyakan orang Israel. Mereka punya jiwa yang taat kepada Tuhan. Mereka punya jiwa yang tekun, yang tidak mau bersungut-sungut, yang berusaha melakukan sepenuhnya perintah Tuhan. Sekalipun itu sulit, mereka yang mampu percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Yosua dan Kaleb lah yang berdiri menyatakan keyakinan iman mereka kepada bangsa Israel. Ketika ada 10 pengintai berkata, nggak bisa kita masuk ke sana, orang-orangnya besar-besar, kita seperti semut dengan gajah, nggak mungkin kita bisa menang. Tapi Yosua Kaleb tampil, dia berkata, tidak, kita akan mengalahkan mereka, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu keyakinan mereka. Tetapi tetap saja kebanyakan orang Israel tidak percaya. Kenapa? Mereka tidak suka melakukan firman Tuhan. Tetapi kita melihat Yosua dan Kaleb, mereka berhasil mencapai tanah perjanjian Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk masa depan mereka, mereka bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena mereka punya iman yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang tekun. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga keyakinan, ketekunan, dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan sanggup menghantarkan mereka ke tempat yang Tuhan sudah rancangkan untuk masa depan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara dalam Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, seringkali yang membuat kita gagal mencapai rancangan Tuhan karena kita tidak mau diatur oleh firman. Kita berpikir bahwa kita sudah punya rancangan sendiri, kita sudah punya tujuan sendiri, dan ketika ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan, malah kita kembali memberontak, tidak mau.
dan akhirnya kita gagal. Ya, gagal. Dan ketika kita gagal, kita mencoba mencari siapa yang bisa dipersalahkan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa sampai kepada rancangan Tuhan yang indah. Sekalipun Amsal katakan masa depan sungguh ada, ya, harapanmu tidak akan hilang, itu janji Tuhan. Tetapi harapan dan janji untuk masa depan itu kita hanya bisa dengar, kita hanya bisa lihat orang lain menikmatinya. Kenapa? Karena kita tidak mau taat kepada firman. Karena untuk mentaati firman Tuhan, memang daging ini tidak mau. Daging ini tidak pernah tunduk. Tapi kalau kita mau menikmati janji Tuhan yang luar biasa sekalipun dalam keadaan yang sulit, yang pertama tadi, miliki iman yang sungguh-sungguh, miliki ketekunan, dan taatlah kepada firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka saya percaya apa yang kita baca malam hari ini, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, itu akan jadi nyata dalam hidupmu. Jangan kita melihat keadaan kita sekarang ini, tapi lihatlah janji Tuhan di hari depan buat kita, untuk kita bisa nikmati, baik pribadi, keluarga, ya, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan. Saya percaya rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak bertambah dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan tak bertambah dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar
dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Engkau telah menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai ya Tuhan. Kami percaya seberapa kami umat-umat-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mengikuti acara ibadah kami malam hari ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami kembali segarkan oleh Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang akan menyertai dalam segala keadaan yang kami lewati, dan kami sampai kepada apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa apapun sakit penyakit yang mereka alami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biar bilur-bilur-Mu yang memulihkan umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh sehat kuat kembali, dan mereka boleh pakai kekuatan kesehatan yang mereka miliki untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, Tuhan tolong memberkati ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah kami, Jehovah Jireh, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah kami yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara kami ya Tuhan. Itu menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat, Bapak Ibu, pemuda remaja yang sedang lemah, Engkau berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Yang sedang mengalami tertutup jalan, bukakan jalan buat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami tetap bawa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong bangsa kami, berkati pemerintah bangsa kami dalam mengatur roda pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Ada begitu banyak persoalan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Amat terlebih Tuhan, pandemi COVID ini yang belum kunjung berakhir ya Tuhan. Namun kami berdoa ya Tuhan, lawati bangsa kami ya Tuhan. Lalukan wabah COVID ini bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar bangsa kami boleh dipulihkan. Oh Tuhan, bangsa kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kau berkati perekonomian, perdagangan, perindustrian bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami boleh bangkit kembali ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau juga pakai hamba-hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Engkau pakai kami dengan hikmah urapan dalam menyertai kami. Engkau pakai kami jadi saluran berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan buat Tuhan. Bahkan doa kami, selamatkanlah bangsa negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala bentuk intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat ya Tuhan, baik intimidasi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan ya Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kau hancurkan di kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan penuhi kami semua dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, sehingga membuat kami semangat menjalani hidup ini, karena kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang sudah mengikuti acara ibadah kami malam hari ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam
Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.